Oke, jadi Sinta sama Siti ya. Jadi saya mau mempertegas ya. Hmm? Saya sudah notif terkait kedisiplinan ya sejak awal. Jadi kalau yang memang nggak mau disiplin, ya saya minta keluar dari tim ini ya. Kemudian eh, ketika saya ada satu perintah yang harus dikerjakan, ya, kemarin saya sudah bilang, kalau misalnya itu belum dikerjakan, berarti kesalahan ada di saya ya. Entah itu instruksinya yang kurang jelas atau bahasa saya yang terlalu susah dimengerti. Oke, saya akan ulang. Hari ini saya akan ulang kedua ya. Jadi kita sama-sama belajar ya. Sinta, Siti sama Cindy ya. Iya, Saya Kak. akan ajarin detail pelan-pelan. Bagaimana sih caranya menginput laporan penjualan yang benar ya. Oke, tadi saya sudah kirim linknya ke Cindy sama ke Siti. Nanti ke Sinta akan saya konfirmasi. Ya, Cindy tadi sudah coba. Cindy tadi cobanya di mana? Di laptop ya, Cindy ya? Iya, di laptop, Pak. Oke, gampang nggak apa mudah? Gampang. Ya, saya tanya gampang atau mudah ya. Dua-duanya Ya. jawabannya sebetulnya Iya. nggak ada yang sulit ya. Oke, itu gampang ya, gampang sekali ya. Jadi ketika pulang kerja, absensi online itu akan meminta mandatori untuk memasukkan nilai omset secara global ya. Nilai omset secara global artinya teman-teman harus punya buku catatan ketika ada di toko. Nah, buku ini akan ditotal. Misalnya tadi total yang Sinta itu totalnya 32 juta ya. Nah, Ya. 32 juta itu kan hanya ya angka global. Nah, angka detailnya saya sudah kirim ke semua orang ya. Nanti apa yang sudah dicatat ya di buku tersebut direkap secara digital ya. Bagaimana caranya merekap? Oke, akan saya kasih tahu. Ini saya kasih tahu yang kedua kali ya. Artinya kita sama-sama belajar. Saya coba untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kemudian saya akan technical detailnya akan saya kasih tahu seperti apa ya. Saya sudah WA. Oke, nanti akan saya buat terstruktur lagi, lebih terstruktur ya. Nanti Sinta akan terima juga ya. Saya share linknya ya. Ini tolong diperhatikan. Saya sudah WA ke, contohnya Cindy. Cindy, saya sudah WA ke Cindy. Di sini sudah ada skripnya, saya kirimkan. Nah, nanti Sinta sama Siti akan melihat tampilan seperti ini ya. Tampilan ini adalah interface untuk melakukan input data ya. Jadi kalau misalnya di buku catatan itu ya saya minta masing-masing orang itu mencatat tipe tipe produk. Tipe produk itu ada di kemasan ya, ada di barcode ya. Di situ ada tipenya apa ya. Tinggal dicatat tipenya, kemudian deskripsi produknya apa ya. Nah, nanti tinggal dicari pada saat senggang ya. Ketika ada di rumah ya, entah itu ya ketika senggang lah ya, saya nggak bilang di rumah ya, teman-teman bisa juga waktu istirahat ya, di input misalnya penjualan tanggal 26 kemarin ya, tanggal 26 kemarin misalnya Cindy ada jualan, kalau misalnya sudah ada di sini tinggal dicek atau teman-teman bisa search ini bisa per 10 per 25 per 50 per 100 untuk item total item ada 537 ya. Nah, untuk item-item yang tidak bisa ditampilkan di interface, teman-teman bisa searching ya. Nanti kalau misalnya di buku itu sudah ada catatannya, tinggal di searching, misalnya 2101 strip 22. Dia akan menampilkan secara otomatis ya. Nah, dari sini tinggal diklik aja ya. Karena nanti namanya sudah otomatis. Dia akan mengarahkan ke yang namanya Google Form ya. Di sini sudah ada type nama barang, nama toko sudah ada, emailnya sudah diisi. Ini nggak perlu dirubah apapun. Yang perlu diisi adalah tanggal penjualan ya. Berarti kalau misalnya Cindy ada penjualan kemarin ya tinggal ditulis saja tanggal kemarin ya. 25, 26 ya. Atau dari tanggal 1 dan seterusnya diinput satu-satu. Ya, ketika sudah kita misalnya kita per 2 hari ya, berarti yang tanggal 25 ya. Ini adalah PR ya. Untuk teman-teman yang belum isi sama sekali dari tanggal 1 ini PR yang harus dikerjakan ya. Kemudian kuantiti penjualan untuk barang 2101-22 misalnya pada tanggal 25 itu jualan 2. Toko jualnya berapa sih?
per piece ya, toko jualnya per piece. Jadi jangan digabung ya. Ini hanya angka piece-nya aja ya. Misalnya harganya 15.200 ya. Jadi bukannya 30.400 bukan, tapi 15.200 harga per satu piece. Kalau itu disubmit, submit data akan terkirim. Nah kemudian cari lagi barang yang lain apa ya, tinggal di input ya. Cari lagi barang yang lain apa, tinggal dicari di input ya. Jadi bisa carinya by type, bisa carinya by name. Misalnya kalau misalnya nggak tahu eh, tipenya apa, ya tinggal dicari by name ya. Misalnya teman-teman jual floor drain ya. Floor drain itu seperti ini, FD ya. Atau misalnya ketik juga floor bisa, floor drain. Oke, nih sudah ya, sudah muncul, tinggal dicari tipenya ya. Tinggal cari tipenya, sudah dapat, tinggal diklik untuk yang ada tanda telunjuk ini ya. Ya, jadi kalau misalnya kita langsung klik, dia akan mengarahkan lagi ke form untuk input. Oke. Nah, nanti setelah semuanya selesai, data secara otomatis akan terkirim eh, ke sistem yang kemarin saya kasih note ya. Jadi yang sama sekali belum pernah isi, dia akan kategorinya akan dapat surat peringatan. Saya kasih kesempatan kurang lebih 4 hari untuk isi. Di Januari nanti kalau misalnya nggak sama sekali diisi, akan kita terbitkan surat peringatan pertama. Untuk yang belum pernah dapat surat peringatan. Untuk yang sudah dapat surat peringatan, dia akan bertahap mengikuti step surat peringatan berikutnya. Ya, jadi ini sudah sangat strict sekali ya. Jadi di 2023 sistem akan rekomendasi ke saya untuk yang namanya siapa yang akan mendapatkan surat peringatan. Itu bukan saya yang akan menentukan, tapi sistem. Dan sistem itu dari mana? Sistem itu adalah dari data yang teman-teman input. Oke, sampai sejauh ini bisa ngikutin eh, apa yang saya sampaikan atau tidak? Cinta, Siti, Cindy. Allah. Bisa ya? Nanti kalau nggak bisa kan boleh. Apa? Cinta, Cinta suaranya nggak kedengeran. Oh bisa. Kalau saya nggak bisa nanti bisa nanya kan, Pak. Bisa di sana ya. Ya. Iya. Jadi Pak, terus iya nanti kenapa ini Cinta? masalah absen itu ya kan. Saya kadang suka Hmm. lupa, Pak. Pas hari Minggu kan bantu beres-beres, saya suka lupa, Pak. Kadang kesiangan absennya nggak apa-apa. Kamu absen aja ya. Nanti kan pada saat kamu print ya. Coba saya lihat absen kamu bermasalah ya. Iya, Nih, jadi kamu makanya bisa nih ya, kamu bisa cek di sini ya. Cinta Fitria. Fitria. Oke, Cinta. Nih, hmm, kamu Minggu ya masuk di sini Pak, kosong kosong ya. Kemudian libur loh, Pak. Tapi tinggal kok itu. masuk Ya, tetap masuk? tetap nggak masuk kalau Minggu itu. Nah, kamu Minggu itu libur apa masuk nih? Memang libur, Pak. Kami di sini toko tutup Nah, hari Minggu. kamu ketik pada saat Minggu itu kamu ada pilihan masuk, Libur. pulang, kemudian ada libur. Kamu klik libur aja. Nanti dia Udah sini saya klik akan auto. setiap hari Minggu saya klik libur. Oh Kok gitu. bisa Coba ya, nanti Pak? ya nggak apa-apa. Nanti kita cek. Intinya kamu tiap hari Minggu libur. Di sini sudah kedetek memang tidak ada. Kamu tidak ada Ah, aktivitas dan memang tidak ada sell out ya. Di sini juga sudah ada durasi jam kerja kamu ya, Cinta ya. iya, Terus sudah ada ya. Minggu ya libur ya. Omsetnya sih kalau saya bilang bagus ya omsetnya ya. alhamdulillah. Oke, untuk yang tadi eh, di input ya, sama. Jadi di sini sudah ada rekapan juga nih ya, Cinta, jangan khawatir ya, rekapan kamu secara global, Cinta, Cinta Fitria. Ya, di sini sih kedeteknya libur sih Cinta. Ya, kamu Ya, ngeliat Pak. ya nomor 43 nih. Iya, lihat. Ya, ya, tuh kamu di situ minggu libur tuh, Mang. Jadi kamu Iya. totally sudah ada 22 hari untuk hari kerjanya, 4 hari libur dan memang di hari Minggu dan sudah kedetek nggak masalah ya. Oke, sudah terjawab pertanyaannya Sinta ya. Iya, Pak. Soalnya saya lihat kok banyak liburnya. Nggak, di sini sudah ketahuan kalau libur ya. Oke, ini terkait dengan absensi dia akan detect otomatis. Nah, ini terkait dengan yang tadi saya bilang ya. Jika Sinta, Siti Bapak. ataupun Cindy input, maka di sini akan SP ini akan otomatis hilang. Ya, ketika sudah ada inputan ya, walaupun misalnya 1 hari, SP akan otomatis hilang. Ya, ya.
Jadi untuk mencegah jangan sampai sistem mengeluarkan rekomendasi surat peringatan itu harus diisi. Ya, coba nanti Cindy coba isi ya. Cindy sudah isi tadi ya. Ya, nanti otomatis ini akan masuk angka total angka yang diinput ya. Oh Harusnya iya. antara angka yang diinput sama uh, option online sama detail itu mendekati sama ya. Misalnya ini Muhyiddin ya 16.300.000 yang dia input setiap hari pada saat pulang. Kemudian untuk yang dia input per detailnya 16.576. Ini sih asumsi saya kemungkinan ada diskon customer ya. Dia nggak input yang di sini nih. Kalau yang di sini dia detail input ya. Itu seperti itu dan angkanya masih dekat lah. Ini sih masih kita bilang masuk akal. Kayak Dewi misalnya 20 juta, 21.500.000 di sistem yang dia input baru 20 juta. Ini masih oke, masih mendekati ya. Jadi saya minta data ini diinput secara konsisten setiap hari kalau bisa ya. Karena kan Kalau juga kan Pak, ya, per hari juga jualannya kan nggak sampai 100 item ya, paling 10 atau 20 item lah ya. Jadi di sini sudah sangat dan per hari juga teman-teman bisa lihat angkanya di sini ya. Angka detailnya sudah ada ya, sudah bisa kita tampilkan sampai dengan per kemarin tanggal 26 siapa aja sih yang sudah input pulang ya. Kemudian ada pertanyaan dari Cindy, Pak, kalau no sales itu bagaimana ya? Kalau jawabannya adalah jangan sampai no sales ya hari itu. Tapi kalau misalnya sampai no sales ya nggak usah diinput, berarti kosong. Sama seperti ini ya, sama seperti kayak Dewi itu tanggal 5 no sales ya. Ya. Jadi saya sih mintanya kita sudah punya target ya 35 juta misalnya per brand, kemudian tinggal dibagi 25 hari kerja ya rata-rata harus dapat di angka 2 juta lah ya atau 1,5 juta minimal. Ya itu bagaimana caranya? Ya teman-teman coba cari produk-produk yang memang dicari sama customer kemudian yang laku ya. Kalau ada produk yang kosong, infoin ke saya langsung, nanti akan saya push bayarnya untuk melakukan refill yang ada di toko ya. Jadi kita nggak kebanyakan apa namanya buang-buang waktu ketika stok barang itu kosong. Oke, dari saya itu aja. Ada pertanyaan nggak? ada Pak. Ini kan saya di input ini kan 32.800.000 lebih tuh kan Pak. Ya, ya betul. Pasti saya pas input ini beda Pak karena kan saya pulang itu jam 5. Terus dari jam 5 sampai jam 6 itu kan mungkin ada customer. Besok paginya itu kawan saya udah ngasih ini kertas Nggak penjualan apa-apa. itu, Pak. Nggak apa-apa. Ya, jadi saya yang ketika kamu pulang memang real yang kamu jual. Ya. Terus kemudian Iya, Pak. ketika kamu pulang ada jam extend tuh, tambahan ada jualan lagi, nggak masalah sih. Ya, cuman kalau kamu inputnya yang data di online yang detail ya, yang detail ini, yang Iya. masih kamu dapat surat peringatan, pasti itu akan real, nggak apa-apa sih. Ya, nah eh, Sinta, Cindy sama Siti, angka ini akan kita gunakan untuk apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Belum dikasih tahu. Ya, ya, akan saya kasih tahu. Angka ini akan kita gunakan untuk yang namanya insentif ya. Jadi nanti kita ada data insentif ya. Nah, data insentif ini nanti Sinta di kamu itu pakai komputer kasir nggak ketika transaksi? Iya, pakai komputer Oke. kasir, Pak. Oke. Berarti kamu tiap bulan itu minta yang namanya laporan penjualan, minta di print, minta tolong Mm-mm. di print sama orang toko. Nah, nanti laporan penjualan itu akan kamu gunakan sebagai klaim ketika kan kamu di eh, surat kontrak kerja kamu ya atau istilahnya PKWT kamu itu kan ada yang namanya insentif ya. Nah, kamu bisa klaim insentif itu ya melalui laporan penjualan yang ada di toko yang kamu minta tadi ya. Nah, itu gunanya itu Sinta ya. Nah, ini yang angka ini akan kita perlukan untuk hitung-hitungan cepat di bagian finance ya. Jadi nanti finance akan hitung cepat ketika kita mau transfer insentifnya ya. Seperti itu ya Sinta ya. Ya, Pak. Gunanya Terus, data ini ya. iya, yang masalah insentif itu dia per apa apa tuh namanya per produk atau semua, Pak? Saya kan ada phone sama Nubleza. Oke, Sinta. Jadi kalau untuk eh, insentif itu ada insentif target ya. Mm-mm. Namanya satu insentif target ya. Insentif target itu misalnya kamu ditargetin 35 juta per brand, 35 70 lah anggaplah. Kamu udah dapat 32 lah.
32 itu kurang lebih 80%. 80% itu kamu sudah dapat. Ya, sudah dapat 0,8% dari total nilai 32. Kamu tinggal kali aja. Cuman nanti di sistem dia akan otomatis kamu itu dapatnya berapa. Ya cuman insentif ini akan dibayarkan di bulan berikutnya. Ngerti nggak? Jadi kalau Hmm. misalnya kamu nih di Desember ini kan dapat nih insentif, tapi kamu nggak akan dapat di gajian bulan besok, tapi di bulan eh, 2, di bulan 2 kamu baru dapat insentif. Nah, seperti itu Oh, ya Sinta ya. Ya, ya berarti dia ini macam digabung gitu ya Pak, ya ibaratnya. nanti akan Oh, nanti akan ada keterangannya. Nanti kan kamu akan tanda tangan yang namanya slip gaji. Nah, slip gaji itu ada notifnya juga ya, ada keterangannya juga. Oke, itu terkait dengan insentif target. Nanti kalau kamu sudah 3 bulan, ya, kamu sudah 3 bulan. Kenapa data ini saya sangat perlukan sekali? Kamu akan dapat rilisan data untuk insentif produk. Ya, nanti akan saya jelaskan berikutnya ya. Saya mau ini fokus dulu. Insentif mm-mm. produk itu akan mendeteksi, jadi selama kamu ada di toko 3 bulan itu ketika kamu nggak pernah input satu barang, misalnya anggaplah barang B, kamu input selalu jualan A, B, C, E, ya produknya itu aja. Nah ada produk D ternyata di sana yang nggak kamu jual selama 3 bulan, maka di bulan keempat itu dia akan mendapatkan yang namanya insentif produk. Kategorinya adalah produk yang slow moving, ya. Oke, slow moving. Besarannya berapa? Besarannya nanti dia akan dibuat secara sistematis oleh sistem. Nanti angkanya akan keluar. Misalnya angkanya satu, satu produk bisa nilainya itu Rp5.000 kah atau Rp10.000 ya. Insentif produk ini kamu klaim nanti akan saya jelaskan teknisnya seperti apa. Intinya sih kalau pertanyaannya insentifnya apa aja, insentif target sama insentif produk. Ya, seperti itu ya Sinta ya, sama Sinti sama Cindy ya. Oke, ada Ya pertanyaan Pak. lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Nggak Iya ada. Pak, Ya, titik. Cukup ya. ini kan di sini kan sistem dari toko tuh lagi error. Terus kan omset itu kalau nggak sama gitu gimana Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada perbedaan gitu. Ya, makanya saya Itu sistemnya mewajibkan. manual dulu Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa. Saya mewajibkan tiap SPG itu punya buku catatan omset. Ya, jadi kalau hari itu dijual apa aja dicatat. Jadi kayak buku harian lah ya, buku harian omset ya. Nah, buku harian omset ini akan saya manfaatkan untuk didigitalisasikan, untuk bisa kita lihat secara online ya. Jadi seperti itu. Dan ketika sistem toko bermasalah, nggak masalah, karena kita memang sudah punya catatan. Seperti itu ya, Siti ya. Ya. Oke, ini sudah paham. Oke, dari saya itu aja ya. Dari saya itu aja. Nanti ini akan saya share, saya recording, nanti akan saya share ke teman-teman yang lain untuk mempermudah bagaimana mereka melakukan input data. Yang pasti akan saya pertegas di Januari, saya akan mengeluarkan surat peringatan bagi teman-teman yang tidak menjalankan prosedur yang sudah saya buat ya. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Lagi Pak. Lagi Pak. Kasih banyak.